Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi mekanisme pasar. Sebelum melakukan penjelasan tentang materi ini, perkenalkan anggota dari kelompok 2 ini. Yang pertama yaitu saya sendiri, nama Muhammad Afan Akbar. Yang kedua ada Widya Asida. Yang ketiga ada Adi Bayu Mukti. Yang selanjutnya ada Siska Nurmalisa. Dan yang kelima ada Dia Indonesia, dan yang terakhir ada Muhammad Rizky. Setelah itu kita akan memasuki pada bagian pertama yang akan dijelaskan oleh Mbak Dia Indonesia. Kepada Mbak Dia Indonesia kami persilakan. Mekanisme pasar pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa perekonomian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal kemitraan dengan sistem mudharabah maupun musyarakah yang dianggap cukup populer pada masyarakat Arab pada saat itu. Menurut Rasulullah, pasar merupakan hukum alam atau sunatullah yang harus dijunjung tinggi. Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar adalah berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka atau mutual goodwill. Mekanisme pasar menurut pandangan ekonomi Islam. 1. Menurut Abu Yusuf, tahun 731 sampai 798 Masehi. Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya yang berjudul Al-Qaraz. Masyarakat luas pada masa itu memahami bahwa suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawaran, yaitu apabila harga barang mengalami kenaikan atau mahal, dan sebaliknya, harga barang mengalami penurunan atau murah. Mengenai hal ini, Abu Yusuf mengatakan bahwa tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal suatu barang yang dapat dipastikan. Menurutnya, murah dan mahal merupakan ketentuan Allah SWT, sunatullah. Menurut Al-Ghazali dari 1058 sampai 1111 Masehi, ia memiliki karya berjudul Al-Ihya Ulumuddin yang membahas topik-topik ekonomi termasuk pasar. Di dalamnya membahas barter dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan, dan evolusi terjadinya pasar. Al-Ghazali mengakui bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama perdagangan. Namun, hal tersebut disertai dengan penekanan pada etika dalam bisnis yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Lalu selanjutnya ada Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah terkait dengan mekanisme pasar berfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi. Ia menunjukkan bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan atau zulm dari para pedagang atau penjual, tetapi harga merupakan hasil interaksi antara hukum permintaan dan penawaran. Alhasil, jika permintaan barang mengalami kenaikan, sedangkan ketersediaannya atau penawarannya berkurang, maka harganya naik, dan juga sebaliknya. Dalam bukunya yang berjudul Majmu' Fatawa, dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat harga itu yang pertama ada berlimpah dan langkanya barang yang diminta atau al-madlub, yang kedua adalah jumlah permintaan, yang ketiga adalah kebutuhan akan suatu barang, yang keempat adalah kualitas pembeli barang atau al-mu'awid, dan yang terakhir adalah jenis uang yang digunakan dalam transaksi jual beli. Yang keempat itu menurut Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar termuat dalam bukunya yang berjudul Al-Muqaddimah, yang membagi barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Ibnu Khaldun menjelaskan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap harga barang. Ia juga menjelaskan pengaruh persaingan di antara produsen dan meningkatnya biaya-biaya akibat pajak dan pungutan lain, serta menjelaskan tentang pengaruh tinggi rendahnya tingkat keuntungan terhadap pelaku pasar, khususnya produsen. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.